Hai, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pengendalian internal pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pengendalian internal dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pengecekan penjumlahan, baik penjumlahan mendatar maupun penjumlahan menurun. Dalam arti luas, pengendalian internal adalah pengecekan yang meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Tujuan pengendalian internal yang pertama, menjaga aset organisasi, yang kedua, mendorong efisiensi, yang ketiga, mengecek ketelitian dan keadaan data akuntansi, dan yang terakhir, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sekarang, manfaat manajemen internal. Yang pertama, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, memajukan efisiensi data operasi. Dan yang terakhir adalah membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen. Nah, sekarang ciri-ciri pokok dari sistem pengendalian internal. Yang pertama, adanya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Yang kedua, adanya suatu sistem wewenang atau otorisasi terjadinya transaksi dan prosedur pembukuan yang baik yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik, utang-utang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, adanya praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. Dan yang terakhir, adanya tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Salah satu contoh sistem pengendalian internal adanya pemisahan fungsi antara bagian gudang, bagian pembelian, bagian penerimaan barang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan. Adanya otorisasi penandatanganan terhadap formulir order pembelian oleh kepala bagian pembelian, permintaan pembelian oleh kepala bagian gudang, laporan penerimaan barang oleh kepala bagian penerimaan barang, faktur oleh kepala bagian keuangan, adanya formulir permintaan pembelian, order pembelian, laporan penerimaan barang, faktur yang bernomor urut tercetak. Keterbatasan pengendalian internal. Yang pertama, adanya persekongkolan antara dua karyawan atau lebih yang akan melemahkan pengendalian internal yang sebelumnya sudah disusun kuat. Yang kedua, kelemahan manusia. Misalnya, adanya tanda tangan pimpinan atau pejabat yang berwenang yang tidak melakukan pengecekan terhadap surat yang diajukan oleh bawahannya, adanya kesalahan atau kekeliruan manusia. Yang ketiga, adanya unsur biaya yang lebih tinggi dari manfaat, maka pengendalian internal tersebut akan kurang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, sekarang unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama, ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Berikutnya, ada sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap aset, utang, pendapatan, dan beban. Yang berikutnya, praktik sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang terakhir, ada karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Sekarang pengawasan dalam pengendalian internal. Yang pertama itu ada pengawasan akuntansi dan administratif. Yang kedua, pengawasan akuntansi dalam EDP atau Electronic Data Processing. Dan yang ketiga, ada pengawasan tambahan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengawasan akuntansi dan administratif. Pengawasan akuntansi terdiri dari struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan dan berhubungan langsung dengan pengamanan aktiva dan dapat dipercayanya catatan keuangan dan konsekuensinya organisasi. Prosedur dan catatan-catatan itu disusun untuk memberikan jaminan yang cukup. Pengawasan akuntansi biasanya disebut preventive control. Pengawasan administratif itu terdiri dari struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan catatan keuangan. Pengawasan administratif ini biasanya disebut dengan feedback control. Nah, yang kedua ada pengawasan akuntansi dalam EDP atau Electronic Data Processing. Dalam EDP ada pengawasan umum. Pengawasan umum ini juga terdiri dari 5 elemen. Yang
pertama, struktur organisasi dan operasi. Yang kedua, prosedur-prosedur untuk membuat dokumentasi, review, tes, dan persetujuan atas sistem atau program dan perubahan-perubahannya. Yang ketiga, ada pengawasan yang dibuat oleh pabrik dalam mesin, biasa disebut hardware control. Yang keempat, ada pengawasan penggunaan mesin dan data files. Dan yang terakhir yaitu prosedur dan data pengawasan lain yang mempengaruhi kegiatan EDP. Selanjutnya ada pengawasan aplikasi. Dalam pengawasan aplikasi terdapat 3 elemen. Yang pertama, pengawasan masukan atau input control. Yang ketiga, pengawasan proses atau processing control. Dan yang terakhir ada pengawasan keluaran atau output control. Nah, yang terakhir ada pengawasan tambahan. Dan pengawasan tambahan terdapat 3 poin inti. Yang pertama itu laporan. Laporan dibuat oleh masing-masing bagian sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya. Poin berikutnya standar atau budget. Sebagai alat untuk mengukur realisasi dibandingkan dengan budget atau standarnya, maka dapat diketahui penyimpangan yang terjadi. Dan poin yang terakhir ada staff audit intern. Staff audit intern suatu bagian yang memeriksa prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Staff audit intern bertanggung jawab kepada controller. Selanjutnya kita membahas konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Dalam konsep yang salah ini terdapat 4 yang sering kita jumpai. Yang pertama, manajemen puncak seringkali mempunyai konsep yang salah mengenai sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal dianggap merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja, sehingga direksi umumnya menyerahkan pengembangannya kepada direktur keuangan, tanpa dukungan penuh dari anggota direksi yang lain. Kesalahan yang kedua itu, tidak jarang pula manajemen puncak memiliki persepsi bahwa sistem pengendalian internal dapat menggantikan ketidakmampuannya dalam mengelola perusahaan. Sistem pengendalian internal tidak dapat menggantikan ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan. Kesalahan yang ketiga yaitu sistem pengendalian internal seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut dengan satuan pengawasan intern dalam perusahaan. Untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, manajemen puncak seringkali menempuh cara dengan membentuk unit organisasi yang disebut satuan pengawas intern. Kesalahan yang terakhir, bagaimana mungkin suatu unit organisasi bertanggung jawab atas pengembangan sistem pengendalian internal dan sekaligus dimintai pertanggungjawaban atas penilaian terhadap hasil pengembangan sistem tersebut? Kelemahan sistem pengendalian internal dalam perusahaan hanya dapat dipecahkan dengan pengembangan berbagai unsur sistem pengendalian internal. Sekian presentasi mengenai pengendalian internal dari kami. Jika terdapat kesalahan dalam penyajian atau pengucapan, kritik dan saran terbuka lebar bagi kami. Terima kasih.